dengan saya juga memperkenalkan ke Ngesot Dalem, ke ibu juga kan, jadi juga beliau bisa ngasih masukan ke saya juga gitu kan, misalnya orang ini nggak baik buat kamu gitu, karena kan pernah yang seperti itu. Cuman ya begitu sih. Selain kuliah di luar negeri, ternyata beliau juga tetap mau menjalani menjalani satu masa di mana merasakan perjuangan juga gitu. Nah itu saya sangat menghargai, artinya pada saat itu ya wah ketoknya sosok seperti inilah yang bisa diajak hidup bersama. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Edisi kali ini di bulan Februari yang identik dengan Hari Kasih Sayang, kita akan membahas tentang bagaimana putri-putri Ngesot Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memilih pasangan hidup. Nah, saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro kali ini akan ngobrol bareng dengan kakak saya, Gusti Kanjeng Ratu Maduretno bersama sang suami tercinta, Kanjeng Pangeran Haryo Purwodiningrat. Penasaran seperti apa? Tetap di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Halo Mbak Madu dan Mas Purbo, apa kabar? Baik. Semoga selalu sehat ya. Yang mendengar podcast ini juga semoga selalu sehat dimanapun berada. Nah, Mbak Madu dan Mas Purbo, ini kan berdua sepertinya lengket terus kayak perangko gitu ya. Boleh cerita dong dulu awalnya saling mengenal tuh gimana? Hingga kemudian akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, itu merupakan keputusan sendiri atau ada campur tangan orang lain nih? Misalnya ya dijodohin gitu. Iya, ini bukan kayak zaman dulu orang-orang yang dijodoh-jodohin ya, itu udah basi banget sih. Iya. Ya kalau kita memilih pasangan itu kan juga pastinya harus ada restu dari orang tua ya. Betul. Dulu waktu kenal sama Mas Purbo dulu di mana ya Mas? Nah ini masih ingat nggak ini? Ini jangan sampai salah loh jawabannya loh, ketemunya di mana loh? Ya. Jadi ya dulu tuh ada temen yang kebetulan tuh satu sekolah sama dia, ya adik kelasnya Mas Purbo waktu itu, dari SMP juga SMA ya waktu itu ya. Terus kita tuh kenalnya pas SMA, Mas Purbo SMA, tapi ya cuman kenal aja gitu, nggak yang kenalan terus ngobrol cinta gitu. Cinta pada pandangan pertama? Oh nggak banget, sorry. Ya, terus dikenalin kan sama teman saya waktu itu, waktu Mas Purbo masih SMA juga kan. Ya cuman kenal aja gitu, ya nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, cuman tahu aja gitu. Nah terus waktu saya 2003 di Australia, habis patah hati tuh. Aduh, saya ceritanya. Karena kita tuh temenan di Friendster. Oh ya, aduh, zamannya itu ya. Terus biasa karena saya melo, terus Mas Purbo masuk. Masuk gitu. Terus nyolek nih, mulai ya ngajak ngobrol. Kok statusnya melo gitu. Ya udah. Masuk bos. Rayuannya cocok lah. Nah terus waktu itu udah akhirnya kita ngobrol pakai Yahoo ya waktu itu ya. Ngobrol. Iya. Terus habis itu ya udah pacaran jarak jauh nih. Waktu itu Mas Purbo di Amerika, saya di Australia. Waktunya kan juga beda banget gitu kan, jauh banget kan. Iya. 24 jam lebih ya. 12 jam. 12 jam lebih dong, iya. 12 jam lebih kalau Australia. Kebalik lah, sana pagi, sini malam gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya pas jadwal saya di sana tuh jatuhnya malam ke pagi, Mas Purbo kan lagi seger-segernya tuh, ya kan? Karena di sana pagi baru bangun tidur kan. Kalau dia udah mulai aktif di Yahoo, terus kadang kan suka annoying ya. Gombalnya kelewatan? Enggak, ya kadang suka pakai ini emoticon yang ada suaranya itu loh, yang halo gitu. Zaman itu ya? Ya zaman itu kan. Kalau saya sih karena lagi tidur, saya mute, biarin aja loh. Gitu.
Ya pas waktu saya pulang ke Jogja, ya saya cerita sama ibu juga. Saya punya pacar, posisi di Amerika, orang Jogja. Yang sebelumnya kan ya ada orang Jogja, ada orang mana-mana kan. Nggak usah disebutin. Iya, mana-mana kan. Terus balik Jogja lagi gitu kan. Ya ibu sih juga pengen kenal juga sih. Iya, kita tuh pacaran tuh seingat saya ya, awal-awal 2006, awal-awal 2006. Terus kan saya selesai dari Australia itu 2007 awal, sekitar Februari itu saya pulang for good gitu. Terus Mas Purbo juga pulang pas bulan Maretnya gitu. Ini sebenarnya lucu loh Mbak, kalau misalnya kita ambil podcastnya itu Mas Purbo sama Mbak Madu di sendiri-sendiri, terus nanti matching-matchingan jawaban. Kayaknya harusnya gitu ya. Nah terus waktu itu ya saya langsung kenalin Mas Purbo ke Masuk Dalam, juga ke Kanjeng Ratu Emas gitu kan ya, maksudnya kira-kira oke nggak nih ya kandidatnya di gitu. prospek masuk ternyata dirimu. Ya ke kakak-kakak saya sama adik-adik saya juga, kalau enggak kan masih ada waktu. Nah gitu. Nah waktu itu sih sebenarnya Mas Bro udah ngajakin nikah 2007-an, cuman sayanya nggak mau, nanti deh umur saya 30 persis baru saya mau nikah. Emang gitu ceritanya Mas Purbo? Iya. Nah iya. Itu umur 29 waktu itu. Jadi 29. Mau digenepin gitu. Ya harus genep dulu, saya mau menikmati umur 20-an kan, masa-masa 20-an. Begitu April ulang tahun, langsung dong Mei-nya dinikahin kan. Habis ulang tahun langsung ditembung. Ya. Langsung ditembung. Jadi ya gitulah ceritanya. Kan udah sah ya ulang tahun 30-nya langsung ditembung gitu ya. Nah kalau dari Mas Purbo sendiri pandangannya gimana nih waktu kenalan sama Mbak Madu? Ya emang benar seperti yang disampaikan Jeng Madu tadi, kita memang apa? Saya ini sebetulnya di sini tuh korban. Jadi korban kemajuan zaman waktu itu kan ada sosmed Friendster, ada Yahoo Messenger. Nah, makanya itulah yang menjadi apa ya, alat kami di dalam menjalin hubungan long distance relationship. Benua yang berbeda soalnya kan? Benua yang berbeda, akhirnya ya itu tadi saya menjadi korban perjodohan oleh kemajuan zaman. Perjodohan kemajuan zaman beda banget. Enggak, jadi memang ya seperti yang disampaikan Ceng Madu tadi, memang seperti itu adanya. Jadi itu salah satu advantage kami di dalam apa? Merajut 13 tahun di dalam ya? menjalin hubungan ya. Iya hampir 13 tahun. Udah 13 tahun Ada sering sharing dari jarak jauh, jadi ketika mendekat sebelum pulang for good pun kita sudah punya komitmen kalau ini kita akan nikah. Yaudah pulang for good, kamu bulan apa, aku sebulan kemudian gitu kan, matchingin. Terus beliau saya ajak menikah, minta setelah umur 30 ya tahun depan. Makanya benar ketika dia ulang tahun, kemudian sekitar nggak sampai sebulan setelah beliau ulang tahun saya tembung. Terus saya matur ngarsa dalem Kanjeng Ratu. Kemudian yaudah 3 bulan lagi gitu ya. Iya. Sekitar itu akhirnya Mei menikah. Cepet kok ya itu prosesnya. Cepet banget. Soalnya 2 bulan atau ya 3 bulanan lah, nggak nyampe setengah tahun. Soalnya kalau nggak salah pas rencananya Mbak Madu mau yaudah nanti agak beberapa bulan, tapi ternyata tanggal baiknya terus nggak nyampe pas Mei. Tadinya mau pilihannya antara itu atau bulan apa gitu aku lupa. 1 tahun akhir lagi. tahun, ya. Ada akhir tahunan, November atau Desember. Udah yang ini aja. Ya, semakin cepat semakin baik ya Mas. Keburu berubah pikiran. Akunya kan maksudnya. Oke. Nah, jadi ini kita perjelas ya bahwa memang di eranya Saudara Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini memang pilihan tentang pasangan hidup itu diserahkan kepada masing-masing putri dalem gitu ya. Ini juga nggak jauh beda dengan saya gitu ya. Saya juga memilih sendiri. Saya sempat nih minta sama ibu, udahlah Bu, saya dijodohin aja gitu ya. Tapi ibu bilang nih, emoh goleken dhewe katanya gitu kan. Ya wis, kita cari sendiri aja. Jadi ya kalau zaman dulu
itu kan ada cerita-cerita atau mungkin ada persepsi orang di luaran sana bahwa putri keraton itu memang dijodohkan gitu kan, tapi kan enggak, nyatanya kita nggak begitu. Jadi apapun adanya suami kita, yaitu resiko kita ya Mbak. Ya kayak gitulah gitu ya suami kita ya. Betul. Iya, ya walaupun memang pada era-era sultan-sultan yang sebelumnya perjodohan itu benar terjadi karena memang mungkin belum ada Friendster ya, jadi nggak bisa kenalan sendiri gitu kan. Zaman dulu kan tetap ada utusan yang harus datang dari rumah atau dari kerajaan mana ke keraton gitu kan, untuk meminang dan lain sebagainya. Jadi ada istilah putri triman atau perkawinan politik gitu. Kita lanjut ya Mbak. Nah, kalau pilihan tentang pasangan hidup itu diserahkan kepada yang menjalani, menurut pengalamannya Mbak dan Mas, apa pertimbangannya hingga akhirnya memutuskan bahwa ini loh orang yang tepat yang untuk dijadikan sebagai pasangan hidup gitu loh. Kira-kira apa gitu loh Mbak? Yang sampai sekarang Mbak harus bilang, bojoku, tapi ya itulah pilihanku, tapi ya, bojoku gitu ya. Ya orang itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya, tapi ya itu tadi, karena sudah mengalami beberapa hal, beberapa kali pacaran juga kan, jadi ya kita lihat, bisa melihat kan mana sih orang yang bagus buat kita, mana yang baik buat kita, mana yang enggak kan. Ada juga kan yang ya kita punya pasangan tapi jadinya toksik kan gitu, hubungannya enggak baik gitu. Jadi ya itu tadi, dengan saya juga memperkenalkan ke Ngesot Dalem, ke ibu juga kan, jadi juga beliau bisa ngasih masukan ke saya juga gitu kan, misalnya orang ini nggak baik buat kamu gitu, karena kan pernah yang seperti itu. Cuman ya begitu sih. Nah kalau dari Mas Purwo sendiri nih, kenapa memutuskan Mbak Madu itu orang yang tepat yang akhirnya ditembung tadi tuh loh Mas, sudah nggak sabaran pengen ditembung, ayo kira-kira apa nih? By the way ya, ini untuk pendengar podcast, saya mau kasih tahu bahwa Mbak Madu sama Mas Purwo ini lengket banget, kemana-mana berdua, ngelebihin saya sama suami saya, pokoknya kemana ada Mbak Madu di situ ada Mas Purwo, udah kayak lengket banget ada berdua. Sebenarnya aku pengen pergi sendiri, cuman suamiku kan tukang ngintil. Ya, tapi kalau nggak ada Mas Purwo, Mbak Madu juga nyariin, iya sih, gitu kan. Nggak ada yang nemenin kamar mandi. Gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Purwo tadi. Gimana? Yang membuat ini loh jodohku gitu. Jadi kebetulan saya waktu itu di Amerika kan, saya kuliah sambil bekerja. Artinya dari kecil ya saya selalu membantu orang tua dalam melakukan aktivitas kedua orang tua saya. Jadi sudah dari kecil itu terbiasa seperti itulah. Kemudian makanya di Amerika pun saya kuliah sambil bekerja. Kemudian saya melihat Jeng Madu Retno di Australia pun kuliah pun juga, walaupun kalau saya kerja mencari uang, beliau kan kerja cari pengalaman. Yeah. Nah, artinya ya ada juga ya selain kuliah di luar negeri, ternyata beliau juga tetap mau menjalani menjalani satu masa di mana merasakan perjuangan juga gitu. Nah, itu saya sangat menghargai. Artinya pada saat itu ya sosok seperti inilah yang bisa diajak hidup bersama gitu. Makanya kemudian by the way ini di podcast ini mereka berdua lihat-lihatan terus ya, lirik-lirikan dan senyum-senyuman ya, itu ya karena kita nggak ada video, jadi saya ngasih tahu pendengar semua podcast ya. Mau dilanjut Mas? Ya seperti itulah. Kemudian ya memantapkan hati saya untuk pulang for good, kemudian untuk melamar beliau. Tapi sedikit bocoran Mas. Jadi pada waktu dulu tuh ini kalian, bocoran saya yang belum pernah dengar ini. kalian waktu pacaran agak nggak enak ini. Waktu kalian pacaran lewat telepon gitu kan, aku sama Mbak Hayu sering nguping.
soalnya di loudspeaker sama Mbak Madu. Ini loh tak kenalin, tapi kalian gak usah ngomong ya gitu. Terus jadi emang gitu ya, aku lupa. Mas Bo ngomong apa gitu kita dengerin gitu. Terus kita gini gitu. Terus udah sana katanya. Terus habis itu ngobrol lagi. Dan saya benar-benar lihat dulu zaman Mbak Madu sama Mas Purbo pacaran nih, ya ampun bisa ngobrol berjam-jam gitu. Dan itu ada, maksudnya bukan yang kayak zaman sekarang yang ditinggal tidur sambil memandangi wajah gitu kan. Dulu kan belum ada kayak begitu kan. Jadi benar-benar ngobrol intensif yang bisa ketawa, bisa ini, dan kelihatannya tuh klik banget gitu loh, cocok banget kok dari segi ngobrolnya. Oke, nah ini kita mau membahas tentang pada waktu persiapan pernikahan ya. Jadi tentunya kan semuanya itu butuh proses gitu ya, tidak instan. Nah kemudian nih, setelah yakin bahwa orang ini nih yang menjadi pilihan pendamping hidup saya gitu kan, apa yang perlu dipersiapkan sebelum menuju jenjang pernikahan? Persiapan khusus ya? Persiapan khusus kayaknya enggak, tapi yang jelas kita di luar di luar acara pernikahan ya, ini tentu saja selain mental, saya kan juga harus mikir masa depan. Nanti kalau aku pulang waktu itu terus meh ngopo, terus esok le menghidupi garwaku kepiye, itu kan itu butuh apa ya, pemikiran lah sebelumnya. Ya kalau saya itu kan, kalau Mas Purbo sama Mbak Madu itu kan menikah di umur 30 ya. Kalau saya ini kan 32. Oh udah 32, jaraknya 2 tahun ya. Nah kalau saya itu di umur 25 dengan Ubay di umur 30. Nah, sebelum 30, jadi beberapa hari pokoknya dia bilang saya nggak mau menikah kalau maksudnya jangan sampai saya menikah umur 30, malah waktu itu Ubay. Jadi akhirnya nikahnya seminggu sebelum dia 30. Nah itu kan ada persiapan secara ya pasti kan juga mental, tapi kita untuk persiapan kita harus puasa, persiapan jasmani kita kan berhari-hari kan pasti kan. Iya. Gitu. Ya kalau waktu itu sih kalau saya ya saya pemikiran saya sebelum menikah itu kan ya ini udah pilihan terakhir ya. Jadi udah nggak bisa mundur lagi kan gitu kan. Ya kita juga harus mikirin kalau misalnya besok ya amit-amit ya ada masalah ini masalah itu, kita bisa menghandle-nya. Jadi makanya saya tuh sebelum menikah aja saya juga masih ada pikiran, ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Jodoh saya bukan ya? Gitu, karena ada rasa takut karena kan membawa orang lain masuk ke dalam rumah kita kan, gitu kan. Saya juga takut kesalahan aja gitu. Makanya saya waktu mau menikah pun saya bilang sama Mas Purbo, Mas, pokoknya nanti kamu kalau udah menikah sama saya, kalau misalnya kamu mau memilih sesuatu atau mau punya putusan sesuatu, kamu harus bicara dulu dengan ngesot dalem dan ibu. Saya nggak mau ada kesalahan gitu, karena nanti yang ditegur ya nggak cuma dia, tapi saya juga ditegur kan gitu. Saya nggak mau begitu. Jadi ya kayak gitu-gitu saya selalu mengingatkan ke Mas Purbo juga gitu, karena untuk masuk ke keluarga saya itu nggak gampang gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya suami yang manut sama keluarga kita gitu kan. Itu kan kadang susah kan, gitu kan, susah untuk menerima kan gitu. Ya syukurnya Mas Purbo bisa memahami ya. Mungkin Mas Purbo gimana? Ya sebenarnya ada sedikit yang unik gitu ya dari keluarga kita yang memang beda. Biasanya itu kalau menikah terus istrinya diajak keluar dari rumah untuk tinggal di rumah sang suaminya gitu, atau keluarga sang suami. Tapi kalau kita kan berbeda. Jadi suami kita yang kita ajak ke rumah gitu kan. Jadi itu yang mungkin sedikit berbeda. Nah, mungkin ada pengalaman lagi dari Mas Purbo? Nah, justru itulah mungkin yang saya sampaikan tadi mengenai persiapan mentalnya. Ketika saya untuk masuk ke keluarga kita gitu ya. Karena ketika saya menikahi putri seorang sultan, saya yakin nanti, dan saya secara ikhlas menerima bahwasanya nanti yang akan menjadi kepala keluarga itu istri saya. Oh, mantap. Karena beliau adalah Catat. putri dari Ngarsa Dalem.
dan saya suami ngikut apa yang diputuskan atau dianukan istri saya. Itu yang mungkin tantangan bagi mantu-mantu yang lain juga. Gitu. Nah, itu bukan karena bojo galak kan itu. Kan kamu selalu nyanyinya bojo galak. Walaupun biasanya kalau Mas Purbo nyanyi itu nyanyi lagu bojo galak gitu ya. Tapi curhatan. sebenarnya gitu Saya nggak, paling Mas? cuma lagu itu aja lah kebetulan. Itu bukan lagu curhatan di dalam hati ya. Bukan. Oke nih, kita mau membahas tentang kehidupan setelah pernikahan ya. Jadi, nah ini yang sepertinya para pendengar yang belum menikah harus mulai memperhatikan ya. Karena bahwa setelah menikah itu ada tanggung jawab dan juga hal baru yang berbeda. Tadi Mas Purbo kan juga bilang bahwa akan masuk dalam keluarga kita dan segala macam. Dibandingkan dengan pada saat sebelum menikah kan tanggung jawabnya berbeda. Perubahan apa saja sih yang terjadi setelah Mbak Madu dan Mas Purbo menikah? Kalau tadi kan tentang bagaimana Mas Purbo harus dan wajib beradaptasi masuk ke dalam keluarga kita gitu kan. Selain itu apalagi Mbak? Ya, setelah menikah itu yang jelas yang pertama berubah adalah bentuk tubuh. Itu jelas. Ya, biasanya nggak cuman yang perempuan, yang laki-laki juga makin belendung tuh perutnya. Ini kelihatannya luapan hati yang terdalam itu barusan Mas. Soalnya Ya. pas ngomong belendungnya tuh kayaknya di highlight tuh, belendung gitu ya. Ya, soalnya ya mungkin sudah kenyang kasih sayang ya Mas ya. Jadi, ya kalau ya di mana-mana kan pasti begitu. Dulu waktu masih single ya mereka mikirin untuk dirinya sendiri kan pasti gitu. Tapi kan kalau kita sudah menikah kan mikirnya tuh ya bersama. Terus efek dari bersama ini bisa mempengaruhi keluarga nggak nanti gitu. Misalnya kita punya putusan-putusan apa gitu. Ya kan? Nah, itu kan juga kita harus pikirkan gitu. Jadi kalau berubah ya kalau berubah ya nggak berubah banget sih sebenarnya. Cuman ya suami sudah ikut di dalam keluarga kan, apalagi di keluarga saya gitu. Jadi dia harus mau nggak mau ya ikut segala upacara tradisi di rumah gitu. Jadi ya untungnya suami saya tidak terpaksa kan Mas? Enggak, sudah. Ya sampun kalau nggak terpaksa. Itu sambil dilirik kan gitu ya. Sambil melotot. Terpaksa enggak. Gitu. Jadi ya karena memang saya sudah bilang dari sebelum menikah pun, jadi mungkin Mas Purbo juga sudah siap pas setelah menikah ya ada hal-hal yang berubah gitu. Misalnya contoh kayak lebaran misalnya contoh gitu ya. Mungkin di keluarga lain kan biasanya kita lebaran itu kan ke tempat keluarga suami dulu. Ini enggak, dibalik dulu gitu. Di keluarga saya begitu selesai, mungkin seminggu setelahnya baru ke keluarga yang suami kan gitu. Itu juga terjadi sama saya. Jadi sebelum menikah saya juga udah bikin kayak perjanjian gitu sama Ubay bahwa pada saat lebaran hari pertama, kedua itu wajib di Jogja. Jadi wajib hukumnya di Jogja dan itu juga sudah diutarakan ke orang tuanya dan ya memang dipahami. Tapi hari ketiga setelah upacara selesai kita langsung berangkat gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah sekarang karena kedua orang tuanya suami saya sudah settle, jadi memang ya kita lebaran terus kena pandemi, jadi kita nggak sempat ke Jakarta juga kemarin kita gitu. Oke, nah ini nih Mas, kemarin sempat kita tuh ada episode di mana kita ngundang 3 mantu dalem gitu kan. Nah tentang membahas tentang nama paring dalem. Jadi sempat pada waktu itu Mas Noto mengatakan bahwa ternyata menerima nama dan pada saat nama aslinya itu istilahnya dipundut gitu ya, itu ada rasa dari Mas Noto yang agak berat gitu ya, karena itu nama diberikan oleh kedua orang tuanya Mas Noto dengan harapan dan doa dan potong kambing dan segala macamnya gitu ya, dan itu akhirnya dipundut untuk diberikan nama baru gitu kan. Itu sebenarnya agak sedikit sulit buat Mas Noto, tetapi diakhiri dengan keikhlasan gitu. Nah,
ada nggak cerita dari Mbak Madu dan Mas Purbo nih? Mungkin nanti Mas Purbo dulu ya yang bisa bercerita tentang namanya yang akhirnya dipundhut dan diberikan nama baru nih Mas. Kebetulan kalau saya nggak mengalami apa yang seperti dirasakan oleh Notonegoro ya. Karena waktu itu ya saya tuh waktu itu kawula dalem yang dawuh ngarsa dalem jenengmu tak sibuk. Anu ya sandere aja waktu itu kan. Karena apa? Lahir di kota Gudeg ya Mas. Ya Gudeg sih jadi juga bisa memahami itu toh. Jadi di masyarakat umum tuh juga terjadi pada masa lalu. Orang tua saya pun juga punya nama kecil. Setelah kemudian kuliah terus ganti nama juga. Itu sebenarnya udah nggak banyak lagi dilakukan di masyarakat. Terutama biasanya yang namanya satu kata aja kalimat. gitu ya. Satu kalimat Oh, panjang. Nama saya satu album Album terakhirnya Bojogala. Artinya makanya ketika seperti itu saya biasa aja ganti nama dan kemudian waktu itu Ngarso Dalem memberikan secari kertas isi nama buat saya dan Jeng Madu. Ada beberapa pilihan. Ada berapa Mas? Ingat nggak? 7 kalau nggak salah. 7 ya. Saya 7 kalau nggak salah. Kalau kamu saya lupa 5 atau 7. Kayaknya nggak nyampe 7. Nah, namun ketika Ngarso Dalem maringi kertas iki pilihan ini kowe anu wae kowe Purbo Diningrat Madurna wae. Maringi tapi sambil kisi-kisi dawuhi. Ya udah, no option ya. Waktu itu saya yang diskusi tentang nama saya cuman masalah Purbo atau Purba, pakai O atau A aja waktu itu. Tapi kemudian dikuati oleh Gusti Jaya Kusuma almarhum yang ngagem O mawon. Mas, akhirnya udah jadi tidak terlalu banyak diskusi lagi. Jadi memang experience atau perjalanan ganti nama ini sendiri-sendiri ya. Karena kemarin yang seru itu adalah dari Mas Wiro, Mas Noto dan suami saya itu memang berbeda-beda ceritanya gitu, dan juga sekarang berbeda juga sama Mas Purbo, ternyata diberikan tapi didahului gitu kan. Jadi sepertinya kayak ngasih opsi tapi sebenarnya enggak. Gue cocoknya iki gitu. Tapi akhirnya mendalami nggak nama itu, terus yang sebelum-sebelumnya itu mendalami nggak kisah-kisah Maduretno sebelumnya dan Purbo Diningrat sebelumnya? Ya kalau saya sih iya sih, ya maksudnya ada rasa yang berbeda sih memang. Jadi tahu nggak yang dulu sebelumnya tuh yang pakai siapa gitu, Putra Dalem yang keberapa? Yang ketiga ya kalau saya. Soalnya kan ada beberapa yang pakai ya. Gitu. Biasanya kan soalnya kalau nama Bendoro, nama Pembayun dan nama Mbak Mangku, nama Mbak Condro itu semua kan pernah dia pakai sebelumnya. Iya, saya juga ada. Dulu sih sempat waktu itu kan karena kita waktu saya mau berganti Maduretno kan Mbak Kirono juga pas mau ganti kan. Betul, iya. Ya kan waktu itu Mbak masih RAY loh, nggak salah. GRAY, sorry masih GRAY. Norma Gupita ya waktu itu masih ya. Itu mau diganti dengan GKR Condro Kirono waktu itu gitu. Jadi barengan sama saya waktu itu kan. Nah, terus kita berdua nih sempat berebut satu nama nih karena simpel banget. GKR Sasi. Tapi waktu itu Mbak Ngarso Dalem juga ngendiko, nek Dewi ki cocoknya ya sajane cocoknya Maduretno, nek Ita ki cocoknya Condro Kirono, nek aku loh gitu. Itu loh yang biasanya berat itu nek aku loh, tapi sebenarnya itu kan dawuh gitu. Iya. Walaupun udah dikasih beberapa pilihan tapi ya itu ya sudah gitu. Tapi ya saya juga saya lebih serp akhirnya gitu ke GKR Maduretno gitu. Kadang Bapak juga begitu ya. Aku sebenarnya tuh ya udah terserah kalian mau pergi apa enggak. Tapi kalau aku ya lebih baik kalian pergi gitu kan. Sebenarnya tuh ngasih pilihan tapi dawuh gitu kan. Ya kita ya cuma bisa bilang nje sendiko gitu kan. Kadang-kadang begitu sih ke saudara. Ya. Nah, saya nambahin dikit. Boleh, monggo. Ada karena apa yang saya alami itu beda sama mantu yang lain ya. Kasusnya itu agak unik. Jadi ketika kalau Mas Wironegoro
begitu menikah dengan Mbak Pembayun waktu itu kan Mas Wironegoro langsung mendapat gelar KPH ya. Sedangkan Notonegoro dan siapa? Yudo Negoro pun juga langsung mendapat gelar KPH ya. Iya. Namun kalau saya waktu itu belum. Sempat masih KRT. Saya waktu itu KRT karena Mbak Condro ini pada belum jadi GKR semua, masih GRAJ nih. Iya, masih GRAY ya. Aku GRAJ. Makanya waktu itu kemudian saya ketika menjadi Purbodiningrat, gelar pertama tuh KRT. Cuma selama 2 bulan, 3 bulan nggak nyampe. Kemudian putri-putri yang 4 menjadi GKR. Berdua dulu. Berdua ya sama Chandra Kirono ya. Iya. Terus GKR, saya jadi KPH, karena suami seorang GKR tidak mungkin KRT, harus KPH. Makanya waktu itu wisudan tuh bertiga Iya. GKR-nya 2 sama 1 KPH. Ini. Itu kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan. Enggak, itu waktu itu kita kalau nggak salah dijadiin GKR sama KPH itu kalau nggak salah 2 mingguan sebelum menikah ya. Iya. Nah, nggak nyampe makanya waktu itu undangan sama bingung ini RT apa KPH. Karena undangannya yang udah nyebar kan KRT. KRT sama GRA. Dan saya masih GRAJ, GRAY Purbodiningrat. Sempat jadi GRAY Purbodiningrat. Tapi belum bikin KTP kan waktu itu belum ganti KTP itu ya. Belum ganti. Ya, oke. Nah, pada waktu itu setelah Mas Purbo dan Mbak Madu menikah, ada nggak pesan dari Nusa Dalem ataupun Kanjeng Ratu yang disampaikan beliau pada terkait mengarungi kehidupan pernikahan tuh gimana pesan-pesannya? Ada nggak pesan-pesan atau petuah dari beliau? Ya biasanya mungkin ini pesan semua orang tua ke anaknya yang baru menikah ya. Kalau ada masalah dalam keluarga ya dirembuk bareng-bareng, diselesaikan dengan baik-baik. Dirembuk bareng-bareng itu nggak se-RT ya, dirembuk. Gebukin bareng-bareng gitu maksudnya. Ya gitu. Jadi harus pikirkan matang-matang gitu. Ya normalnya orang tua ke anak ya. Gitu sih. Kalau Mas Purbo? Mirip-mirip sih. Copy paste nih Mas Purbo nih. Nyontek. Mirip-mirip ya kurang lebih seperti itulah. Jadi minta untuk tentang tanggung jawab suami istri. Nanti kalau misalnya dalam permasalahan itu sebagai suami istri ya butuh bantuan ya ke keluarga gitu dan kemana-mana. By the way, kita tadi belum membahas pada waktu Mas Purbo nembung Mbak Madu itu dakdikduk nggak? Gimana penyampaiannya? Saya nembung ke Jeng Madu nyantai aja. Maaf, nembung ke Nusa Dalem. Iya. Ya dakdikduk saya diterima di Gazebo waktu itu. Sendirian, ditemenin Mbak Madu nggak? Enggak. Aduh. Setelah makan Kanjeng Ratu Mas. Kayak orang disidak rasanya. Kemudian habis itu didahului untuk bikin surat lamaran. Ya seperti yang kayak CV ya, surat lamaran. Alami sama ini. Kirim surat lamaran kemudian dijawab, 2 minggu kemudian dijawab. Wah, cepet banget Mas, 2 minggu. Iya. Aku sebulan loh Mas. Karena kita kan menikah tanggalnya udah ditentukan 3 bulan lagi. Atau mungkin Nusa Dalem mikirnya untuk Ubay agak lama ya. Masih gojek-gojek mungkin. Di waktu itu kemudian 2 minggu kemudian waktu itu Romo Jatiningrat sama Romo Dinu. Iya, saya juga. Ngirim surat jawaban ke rumah, lihat foto yang sama. Loh ini sinten? Loh ini kan yang Sumur. Itu yang saya. Loh berarti kita masih saudara. Gitu. Ternyata ujung-ujungnya ketemu juga ya, masih terang. Ternyata saudara. Nah ini saya memanggil yang Sumur. Ini yang saya. Tapi saya nggak pernah ngomong dari awal. Juga nggak tahu Mbak Madu. Nggak nanya nih gimana caranya Mas Purbo waktu itu ngelamar aku.
Nggak ada. Gimana memangnya? Oh nggak ada yang Nggak ada yang romantis ngajak candlelight dinner gitu. Oh gitu, nggak ada. Nggak ada cerita. Kayak duduk pakai bertumbuh satu berlutut gitu. Nggak ada nggak ada ya, nggak ada cerita. Iya, suami juga, Ubay juga nggak cerita. Cuman gini, nikah yuk. ayo nikah yuk. Itu sebenarnya ngaji atau brainwash mas? Kayaknya brainwash. Dia biar nikah. Didoktrin. nikah gitu ya. Oke, nah kalau Mbak dan Mas melihat Nusa Dalem dan Kanjeng Ratu nih, kira-kira hal apa yang patut diteladani dari pernikahan beliau nih? Ya, kalau saya sih kan ya Nusa Dalem sama Ibu itu kan mengalami pasang surut ya, maksudnya ya ada masalah dari luar, masalah dari dalam, gitu ya, kan? Pasti ya. Ya kita itu pastinya kan kita juga mungkin ada isu dari luar atau apa gitu kan? Tapi nggak pernah yang terus koar kayak gimana gitu ya? Semua benar-benar dirembuk bersama. Ya. Gitu. Kalau misalnya saya sama Mas Purbo nggak tahu caranya gimana cari solusi, ya baru tanya sama Bapak Ibu atau mungkin sama Mbak-mbak. Biasanya sih Mas Purbo curhatnya ke Ibu sih, iya kan Mas? Dia tukang rumpi sama Ibu. Gitu. Kan posisinya sama-sama, Kanjeng Ratu Mas dulu juga mantu kan. Jadi mungkin perasaannya lebih sama. Jadi curhatnya ke Ibu. Memang Ibu mertua itu ini ya, bukan galak tapi indah gitu ya Ibu mertua. Jadi kalau saya melihat pasangan Ngarsa Dalem sama Kanjeng Ratu Mas itu, saya sangat salut terhadap beliau berdua dan bagaimana Kanjeng Ratu Mas itu selalu berusaha untuk mengimbangi Ngarsa Dalem. Karena kalau sampai Ngarsa Dalem itu kan tokoh sebagai sultan dan sebagai tokoh nasional selain gubernur, itu bagaimana Kanjeng Ratu Mas bisa mengimbangi peran dan tugas Ngarsa Dalem sebagai pasangan. Kalau hal seperti itu tidak bisa diimbangi, mengimbangi pasangan kan, jomplang nanti cara berpikir berbeda, pergaulan berbeda itu kan sangat di dalam satu keluarga kan itu bisa sangat tidak baik. Tapi Kanjeng Ratu Mas bisa mengimbangi Ngarsa Dalem, itu yang saya sangat salut dari Kanjeng Ratu Mas. Dan juga kalau misalnya kalau Ngarsa Dalem itu kan sangat visioner ya. Jadi kalau membahas suatu masalah itu benar-benar yang kata-katanya itu kadang susah untuk kita terjemahkan dengan pikiran kita gitu. Tapi Ibu ada untuk sebenarnya menjelaskan sebenarnya tuh dengan bahasa yang lebih simple untuk kita telaah gitu ya. Sebenarnya tuh Ngarsa Dalem tuh maunya ini gitu loh. Nah, hal-hal itu yang saya rasa Ibu tuh bisa mengimbangi di situ gitu loh. Nah, oke. Kelihatannya udah nggak terasa nih, udah kita ngobrolnya udah panjang dan lebar gitu kan. Ada nggak pesan-pesan sedikit nih dari Mbak Madu dan Mas Purbo untuk perihal bab pernikahan nih atau cari pasangan gitu, ada pesan nggak? Ya kalau saya sih ya sekarang untuk masalah mencari pasangan tuh emang harus kita tuh nunggu kayak bukan nunggu wangsit ya, tapi biasanya tuh kita kerasa kok gitu kan. Kalau perlu dicatat, misalnya kita punya pacar si A gitu, dicatat aja baiknya apa, jeleknya apa. Wah, Mas Purbo nyari nggak tuh catatannya tuh Mas? Oh, jeleknya banyak. Nah, karena kita bisa tahu gitu, sebenarnya orang ini lebih baik kita keep apa enggak sih? Jadi kita tahu yang kita inginkan seperti apa gitu ya? Ya kan, karena begitu nikah kan selamanya. Ya kan? Terus ya kalau misalnya memang nggak baik buat kita, buat apa? Ya, itu gitu aja sih. Ya kan? Ya kalau menurut saya sih untuk mengenal pasangan sebelum menikah itu lebih baik sih kalau menurut saya, bukan asal terus nikah besok minggu depan yuk gitu. Gitu tuh bagi saya sih kok kayaknya konyol aja gitu. Kayak kita beli kucing dalam karung gitu aja sih. Oke. Kalau Mas Purbo? Kok dimulai dari ketawa dulu Mas? Yang jelas kalau menikah itu butuh
ekstra sabar itu aja. Itu curhat kayaknya. Ekstra sabar dalam Mari segala kita hal. bersama-sama Sabar. nyanyi Bojo Gala gitu ya. Enggak. Ekstra sabar, luar Dulu biasa. saya waktu di keluarga saya tuh ragil menangan tuh ragil. Nah, Iya, begitu aku mau menjadi enggak mantu, menangan ya. ternyata butuh sabar. Tapi I can handle it. Asik. So far. Iya. Highlightnya tuh sofarnya tuh mantep banget sofa gitu ya. Iya. Oke, siap. Nggak kerasa nih udah ngobrol A sampai Z nih. Jadi semoga bisa memberikan gambaran yang tepat nih tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Nah, kita doakan yang sedang mencari pasangan agar segera dipertemukan. Yang sudah berpasangan supaya saling menjaga agar selalu bahagia. Matur nuwun Mbak Madu dan Mas Purbo Diningrat yang sudah berkenan hadir dan bercerita panjang lebar pada kesempatan kali ini. Sekian episode Rembug Roso Putri Kedaton. Selalu ikuti episode-episode berikutnya yang tentu tidak kalah seru. Saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro undur diri. Pareng.